Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan dirikanlah solat, tunaikan zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk." Surat Al-Baqarah ayat 43. Solat dan zakat adalah keutamaan ibadah bagi umat muslim. Solat adalah penghubung manusia dengan Allah, dan zakat adalah penghubung antar manusia. Hal tersebut yang mampu menjadikan ibadah sebagai upaya membangun aspek sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayuhal musyahidun al-kiram pemirsa Metro TV yang insya Allah selalu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda menyaksikan Surah Nabawiyah Metro TV bersama saya Hamna Al-Kafi, dan juga telah hadir di studio 3 Metro TV kali ini Ustadz Al-Amai Syuhada Al-Ustadz Al-Mukarram Alianuddin. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih telah hadir bersama kami ya. di pagi kali ini. Episode kali ini akan membahas ibadah sebagai alat membangun aspek sosial. Nah, ibadah dalam Islam sendiri yang pertama kali turun adalah sholat ya Ustadz ya? Nah, sebelum sholat ini diturunkan sebagai perintah ibadah, ibadah apa saja yang diperintahkan oleh Rasulullah Ustadz? Tafadhal Ustadz. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah amma ba'd. Ibadah apa saja yang diperintahkan Allah sebelum syariat, sholat, dan lainnya diperintahkan. Kita ambil contoh misalnya zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau ternyata kemudian sudah disyariatkan untuk mengerjakan sholat. Sehingga kemudian beliau berdoa dalam salah satu doa yang direkam di Al-Quran, di surah Ibrahim, surah 14, pada ayat yang ke-40 itu Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikanlah aku dan keturunanku orang-orang istiqomah mengerjakan sholat. Bahkan di Al-Quran itu kan ketika perintah kepada kaum muslim, umat Muhammad di tahun 2 Hijriah, itu juga sudah diberi argumentasi, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, ya kan? Diwajibkan atas kalian puasa seperti diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Berarti sudah mereka puasa. Nah, pertanyaannya adalah apakah syariat berupa ibadah-ibadah mahdhah ritual ini kemudian sama persis dengan yang kemudian juga disyariatkan kepada Rasulullah dan umatnya itu? Jawabannya wallahu a'lam. Hanya Allah yang Maha tahu. Tapi kenapa Allah kok menurunkan syariat ibadah-ibadah ini justru belakangan gitu? Maka kemudian ini pasti ada hikmahnya. Apa Ustaz? Ya, di antara hikmahnya berarti apa? Dalam konteks kita beragama, membangun aspek beragama itu salah satunya memang harus dari tauhidnya gitu loh Mas. Dari akidahnya itu. Karena akidah inilah penentu nilai gitu. Akhirnya hikmah utamanya di situ. Ini kan diyakini oleh para ulama bahwa perintah sholat itu baru diwajibkan kepada umat Muhammad, kepada Rasulullah yang 5 waktu nih Mas ya. Yang 5 waktu nih. Itu kan pada peristiwa Isra dan Mi'raj. Ketika Nabi Mi'raj dan kemudian mendapatkan perintah wahyu dari Allah berupa wahyu sholat kan begitu. Dari penjelasan Al-Quran tentang seputar masalah sholat, kita mengetahui bahwa kualitas ibadah sholat seseorang itu dinilai baik ternyata kalau aspek sosialnya baik. Itu. Jadi maka seorang muslim yang cerdas itu tidak akan hanya berpikir bagaimana mengerjakan sholatnya, tapi yang harus dia pikirkan itu adalah bagaimana sikapnya di luar sholat. Toh yang dinilai oleh Allah kalau dari Al-Quran ya, itu bukan sekedar bagaimana kita sholatnya. Misalnya gini, sholat tepat waktu, awal waktu, itu adalah jelas baik. Karena itu adalah juga banyak. Betul, karena itu memang yang disunahkan oleh Rasulullah SAW sebagai sebaik-baik amal. Kemudian juga misalnya kita itu dituntut untuk sedapat mungkin sholat selalu khusyuk kan gitu. Nah pertanyaannya, kalau sholat kita nggak tepat waktu nih, terus nggak khusyuk, kira-kira diterima Allah nggak Mas? Sepanjang ikhlas kan tetap diterima kan, tapi keutamaannya kan berbeda, itu aja gitu. Maka kemudian kalau kita hanya target supaya sholat diterima itu, ya fokusnya berarti cara mengerjakannya. Padahal kalau Al-Quran memberikan kriteria sholat itu baik, kalau apa? Sosialnya itu adalah baik. Mereka rajin sholat tapi nggak peduli dengan anak yatim, nggak suka menolong fakir miskin. Maka sholat orang seperti itu oleh Al-Quran dikatakan celakalah kamu. Maka dengan
inspirasi surah ini ya Mas ya, itulah kemudian ada seorang tokoh di Indonesia yang bernama Kiai Haji Ahmad Dahlan. Itu kan kemudian berkhidmat melalui persyarikatan namanya Muhammadiyah. Sehingga beliau fokus untuk urusan sosial. Maka Muhammadiyah itu kan banyak rumah sakitnya, ya, banyak sekolahnya. Karena memang terinspirasi oleh surah ini. Masya Allah. Nah, artinya apa? Beragama itu nggak cukup ritual. Poinnya gitu. Harus apa? Ritual kita niatkan sebagai wasilah, sebagai sarana untuk membangun sikap sosial yang baik. Maka kalau sholat kan simbolnya kan salamnya nengok kanan, Mas. Assalamualaikum, assalamualaikum gitu kan. Nggak boleh diganti ke atas, Mas. Assalamualaikum, nggak boleh gitu. Karena atas kan lambang Tuhan, nggak butuh itu sosial kita. Tapi sholatmu itu bagus kalau kamu sosialnya bagus. Memberikan salam, iya, selamat maka sejahtera kepada rajin sholat kok pelit. Wah itu tuh nggak, berarti sholatnya nggak masih mutu ada yang itu. harus dikoreksi sholatnya tadi. Iya, Baik, Ustaz, kita akan terus membahas bagaimana sih syariat ibadah dalam Islam ternyata harus bisa membangun aspek sosial di sekitar kita. Tetaplah bersama kami di Sirah Nabawiyah Metro TV. Syariat sholat yang 5 waktu itu, nilai 5 waktu itu kalau kita kerjakan dengan baik, itu sebetulnya ya sama dengan 50 waktu kalau dilakukan.